Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramnah, NPM 30620566141 dari kelas 02 atau 12 pagi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD2 yang diampu oleh Ibu Lili Agustina MPD. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis 10 kesalahan berbahasa yang saya dapat dari berita surat kabar dan juga pidato anak SMA. Judul yang pertama ini berdasarkan berita, yaitu 4 rumah terbakar di Jalan Jermal 6, Medan Denai. Di sini saya menemukan hanya 6 kesalahan berbahasa saja. Yang pertama, kesalahan fonologi. Pada surat kabar ini terdapat di paragraf ke-8. Dapat dilihat di situ, kesalahannya adalah pada tanda baca. Kesalahannya yaitu tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Untuk kerugian materi masih kita lakukan perincian, sedangkan penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan, ujarnya. Perbaikan yang benar seharusnya saat tanda kutip digunakan, maka tanda koma di akhir tanda kutip, kemudian diikuti tanda koma, seperti yang ini, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Untuk kerugian materi masih kita lakukan perincian, sedangkan penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan, ujarnya. Nah, di situ kan dapat terlihat kalau tanda petik diakhiri dengan tanda koma, bukan tanda koma dulu baru tanda petik yang penutupnya. Yang kedua, kesalahan morfologi. Di dalam surat kabar ini, kesalahan morfologi terdapat pada 2 paragraf, yaitu paragraf kelima dan paragraf ke-6. Di paragraf kelima ada 2 kesalahan. Yang pertama, kesalahannya terdapat pada kata berhaburan. Dapat dilihat di situ. Perbaikan yang tepat seharusnya kata berhaburan ini ditulis menjadi berhamburan, bukan berhaburan. Yang kedua, kesalahannya yaitu pada penulisan kata tak lama. Seharusnya perbaikan yang benar ditulis menjadi tidak lama. Kata tak dirubah menjadi tidak. Selanjutnya di paragraf ke-6. Di sini kesalahannya terdapat pada kata memintai. Dapat lihat di situ kan ada kata memintai. Nah, perbaikan katanya dapat diubah menjadi meminta. Jadi, fonem i dihilangkan sehingga menjadi kata meminta, bukan memintai. Yang ketiga, kesalahan semantik. Kesalahan di sini terdapat pada paragraf ke-1 dalam surat kabar tersebut. Kesalahannya yaitu pada kata si jago merah. Kata ini memiliki ungkapan yang berbeda dengan semestinya atau ada makna yang tersembunyi pada kata tersebut. Karena di sini penulisan surat kabar, maka perbaikan kata si jago merah yang mengandung makna terselubung yang berarti api seharusnya ditulis menjadi kata api, supaya berita di dalam surat kabar tersebut tidak membingungkan pembacanya. Yang terakhir, kesalahan sintaksis. Kesalahan ini terdapat pada paragraf ketiga di dalam berita tersebut, yang mana penyusunan kalimatnya masih kurang tepat. Seperti berikut ini. Informasi yang dihimpun SIB di lokasi, yang pertama, mengetahui adanya kebakaran itu adalah tetangga korban, Ibu Punar yang berusia 63 tahun dan Poniman yang berusia 51 tahun, warga Jalan Jermal, di mana keduanya saat itu melintas di depan rumah Suheri dan melihat kepulan asap tebal serta api merembet ke rumah lainnya. Seharusnya perbaikan yang benar itu menjadi informasi yang dihimpun oleh SIB dari lokasi bahwa yang pertama kali mengetahui adanya kebakaran tersebut adalah tetangga korban, yaitu Ibu Punar yang berusia 63 tahun dan Bapak Poniman yang berusia 51 tahun, di mana keduanya saat melintas di depan rumah Suheri melihat kepulan asap serta api yang merembet ke rumah lainnya. Yang selanjutnya ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya dari pidato siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Tiganderket. Saya menemui banyaknya kesalahan sintaksis. Saya hanya mengambil sebagian, yaitu 4 kesalahan sintaksis saja. Di dalam pidato tersebut terdapat kesalahan penggunaan struktur prasa. Yang pertama, penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir.
Pada pidato siswa tersebut terdapat pemakaian kata-kata yang mengandung makna sama atau bersinonim digunakan sekaligus dalam sebuah kalimat. Seperti pada kalimat berikut ini, dampak buruk negatif dari membuang sampah sembarangan. Di situ ada kata buruk dan negatif. Dua kata ini memiliki makna yang sama, maka dari itu penggunaan dua kata yang bersinonim sekaligus dalam sebuah kalimat dianggap mubazir karena tidak hemat. Perbaikan kata yang benar yaitu dampak buruk dari membuang sampah sembarangan. Yang kedua, penjamakan ganda. Seperti kalimat berikut, para hadirin-hadirin yang terhormat, kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting. Seharusnya dalam sebuah kalimat, untuk penanda jamak sebuah kata cukup menggunakan satu penanda saja. Jika sudah terdapat penanda jamak, tidak perlu kata tersebut diulang, atau jika sudah diulang, tidak perlu menggunakan penanda jamak. Sebaiknya, kalimat tersebut diungkapkan menjadi kalimat berikut ini. Kalimat A, para hadirin yang terhormat, kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting. Atau seperti kalimat B, hadirin yang terhormat, kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting. Selanjutnya terdapat kesalahan penggunaan struktur kalimat. Pertama, kalimat yang tidak logis. Berikut kalimatnya. Untuk mempersingkat waktu. Ketidaklogisan terdapat pada kalimat kata mempersingkat waktu. Kata mempersingkat waktu makna leksikalnya sama dengan memperpendek waktu. Jadi tidak mungkin kalau waktu sampai diperpendek karena waktu itu tidak mungkin dipersingkat atau diperpendek. Sehari semalam tetap 24 jam. Kata yang tepat untuk menyatakan maksud tersebut adalah kata menghemat. Berikut kalimat yang benarnya untuk menghemat waktu. Kedua, penghilangan konjungsi. Berikut kalimatnya. Saya berharap kepada masyarakat desa ini saling tolong-menolong membersihkan sampah yang ada di sungai. Dalam bahasa Indonesia, konjungsi pada anak kalimat harus digunakan, sehingga kalimat-kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi kalimat berikut ini. Saya berharap kepada masyarakat desa ini supaya tolong-menolong membersihkan sampah yang ada di sungai. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.